Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nadila dengan NIM 2224210022 dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Inklusi. Selamat menyaksikan. Pendidikan inklusi merupakan sebuah solusi untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam pendidikan. Konsep pendidikan inklusi merupakan pendekatan di mana siswa dengan berbagai jenis kebutuhan khusus, termasuk siswa dengan disabilitas, diajar bersama dengan siswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi ini memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, untuk meningkatkan kesetaraan. Pendidikan inklusi dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam pendidikan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Dan yang kedua, dapat mendorong toleransi dan kepedulian. Lingkungan inklusi dapat membantu mengurangi stigmatisme terhadap siswa dengan kebutuhan khusus dan mendorong kesadaran serta empati di antara siswa yang berbeda. Menurut ahli yang pertama, Staup dan Peck dalam Effendi tahun 2013 menjelaskan bahwa pendidikan inklusi yaitu penempatan anak berkebutuhan khusus baik ringan, sedang maupun berat secara penuh di kelas umum ataupun reguler. Dan menurut ahli yang kedua yaitu Ilahi pada tahun 2013 menjelaskan pengertian pendidikan inklusi merupakan sebuah konsep yang menampung semua peserta didik yang mengalami kebutuhan khusus atau ABK ataupun anak yang memiliki masalah seperti kesulitan membaca ataupun menulis, dan semua peserta didik tanpa terkecuali dapat mudah mendapatkan pendidikan yang tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang memasukkan anak-anak dengan kebutuhan khusus, baik berkebutuhan khusus ringan, sedang, maupun berat, termasuk masalah seperti kesulitan membaca ataupun menulis yang dimasukkan ke dalam kelas reguler tanpa pengecualian, sehingga semua peserta didik ini dapat menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tunanetra berasal dari dua kata, yakni tuna dan netra. Tuna memiliki arti rugi dan diartikan sebagai menjadi rusak, hilang, terhambat, terganggu, dan tidak memiliki. Sedangkan netra dapat diartikan sebagai mata. Tunanetra merupakan suatu kondisi di mana organ mata atau penglihatan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, baik secara anatomis ataupun fisiologisnya, sehingga seseorang mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan dalam melihat. Tuli merupakan seseorang yang memiliki gangguan dalam pendengaran yang mengalami kerusakan taraf berat sehingga tidak dapat kembali berfungsi. Sedangkan tunarungu merupakan seseorang yang mempunyai adanya gangguan pendengaran yang tidak dapat mendengar bunyi secara sempurna ataupun tidak sama sekali, dan dapat sembuh ataupun tidak dapat sembuh, dan juga dapat dibantu menggunakan alat bantu dengar. Terdapat beberapa langkah dan juga prinsip yang dapat diterapkan dalam membantu anak tunagrahita di sekolah inklusi. Yang pertama, pelajari kebutuhan individu dari setiap anak tunagrahita. Setiap anak tunagrahita memiliki kebutuhan dan tingkat perkembangan yang pastinya berbeda. Penting bagi kita untuk memahami kebutuhan individu anak tersebut, baik secara fisik maupun secara kognitif. Dengan memahami kebutuhan mereka, kita dapat merencanakan pengajaran yang sesuai. Dan yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan kunci. Kita mungkin perlu menggunakan beberapa cara komunikasi seperti melalui gambar, melalui kata-kata, ataupun menggunakan bahasa isyarat tergantung dengan kebutuhan anak.
Kemudian, kita juga harus selalu bersabar dan memberikan waktu bagi anak untuk dapat merespon. Yang ketiga, terlibat aktif dalam kelas. Aktifkan anak tunagrahita dalam kegiatan kelas dengan sebanyak mungkin dan juga dukung mereka dalam berpartisipasi di dalam pembelajaran, baik olahraga, seni, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Berikut merupakan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membantu teman yang tunadaksa. Yang pertama, kita dapat menjalin komunikasi yang baik dengan teman yang tunadaksa sama seperti kepada teman-teman yang lain. Tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua, kita dapat menawarkan bantuan. Jika teman kita membutuhkan bantuan seperti bantuan fisik, kita dapat membantu mereka menavigasi lingkungan yang sulit mereka akses. Namun, tawarkan bantuan kepada mereka dengan hormat. Yang ketiga, kita harus tetap bersikap normal. Perlakukan teman kita dengan cara yang normal. Hindari perilaku yang dapat menyakiti hati mereka. Yang keempat, kita tidak boleh menjauhi teman yang memiliki kebutuhan khusus. Mendekati teman yang tunadaksa dengan penuh rasa hormat dan kesediaan untuk kita belajar. Kemudian memahami kebutuhan dan preferensi mereka merupakan kunci yang memberikan dukungan yang efektif terhadap mereka. Menurut jenis gangguan atau hambatan, tunalaras dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi tergambarkan dalam 3 jenis perbuatan. Yang pertama, senang sedih. Yang kedua, lambat cepat marah. Yang ketiga, rileks tertekan. Secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan, dan merasa cemas. Yang kedua, gangguan sosial. Anak tunalaras mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, berkata kasar, menyakiti hati orang lain, berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Adapun sarana dan prasarana yang dapat dibuat. Yang pertama, fasilitas toilet yang dapat diakses oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus, termasuk toilet yang lebih besar dan fasilitas yang sesuai. Yang kedua, membuat pusat dukungan disabilitas. Mendirikan pusat dukungan disabilitas di kampus yang menyediakan layanan seperti konseling, layanan aksesibilitas, perangkat lunak aksesibilitas, dan bimbingan akademik khusus. Yang ketiga, membuat ruang kelas yang ramah disabilitas. Mengkonversi beberapa ruang kelas menjadi ruang yang dapat diakses oleh kursi roda dan dilengkapi dengan teknologi bantu seperti perangkat lunak pembaca layar dan keyboard khusus. Dan yang keempat, perpustakaan yang ramah disabilitas dengan serta menyediakan akses ke bahan bacaan dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa tunanetra atau tunarungu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.